Kita harus tahu yang namanya sifat-sifat dari keinginan itu. Tapi kita harus tahu kunci kebahagiaan itu bukan keinginan, Mbak, tapi kecukupan. Kami membahas mengenai topik keinginan itu sebenarnya baik atau buruk. Tadi sebenarnya di awal kalau dari definisinya sebenarnya tergambar ya ini baik atau buruk begitu. Tapi saya mau gali lebih dalam lagi ya. Saya merasakan bahwa tanpa hasrat atau tanpa desire, tanpa keinginan ini smart listener, kita seperti zombie ya. Jadi kayak ya orang hidup berjalan gitu ya, tapi kayak nggak ada soul-nya gitu ya, nggak ada spirit yang mengalir gitu, nggak ada yang membuat kita tuh berapi-api. Tetapi pertanyaannya juga gitu Pak Arfan, mengapa seringkali kita juga melihat ya fakta-fakta di lapangan gitu, ada yang menyelewengkan keinginan ini gitu ya, Ya, mengatasnamakan ya saya ya, ini atas nama desire, misalkan melakukan perselingkuhan ya. atau melakukan manipulasi data, ya korupsi dan sebagainya. Menurut Bapak apa yang terjadi dengan orang tersebut? Apakah keinginan ini juga supaya dia bisa terus tumbuh, ya membantu kita meraih mimpi tadi itu harus ada syarat-syaratnya, misalkan bermoral atau apa begitu? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak, Mbak Ola. Ya, jadi memang semua penemuan di dunia ini itu terjadi karena keinginan, kan? Semuanya. Ya, kita sedang jalan-jalan lihat burung terbang tinggi ya. Iya. Kemudian kita bilang, saya pingin deh terbang. Oh, padahal nggak punya sayap. Ya. Tapi itulah yang namanya keinginan. Jadi karena kita ingin terbang, akhirnya orang mencari cara gimana caranya terbang. Bahkan bisa lebih cepat daripada burung. Akhirnya bikin pesawat terbang, kan? Seperti itu, kan? Itu Betul. kan sebetulnya karena keinginan, kan? Ya. Orang yang berjauhan tempat tinggalnya kemudian mengatakan, pingin deh kita bisa ngobrol-ngobrol santai gitu. Ya, gimana ya caranya? Padahal kita tempatnya jauh. Ya, ada sebuah keinginan. Akhirnya orang apa? Menciptakan yang namanya alat komunikasi, kan? Menciptakan yang namanya telepon. Masih belum cukup, yang namanya keinginan itu tidak berbatas, Mbak Ola. Masih belum cukup yang namanya telepon, kemudian, iya kalau telepon cuma dengar suaranya, gitu kan. Kalau aku Iya. kangen kan aku kepingin lihat 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 kamu wajahnya. langsung kan, gitu. Iya. Akhirnya apa? Karena ada keinginan ya, diciptakanlah, lahirlah inovasi. Karena ada keinginan. Ya, lahirlah kemudian yang namanya kita bisa face to face ngobrol. Nah, bukan cuma itu. Ah, ini sih cuma satu orang. Bisa nggak kalau banyak orang gitu? Ya, gitu kan. 1.000 orang bisa nggak 1.000 orang? Itu kan semuanya karena keinginan. Akhirnya terciptalah yang namanya Zoom ini kan. Ini kan karena keinginan. Kita bisa ngobrol dengan 1.000 orang langsung. Ada dimanapun tidak ada bedanya gitu. Ya, jadi semuanya itu terjadi karena keinginan. Dunia ini maju dan berkembang karena keinginan. Bahkan, Mbak Ola, kita perlu bertanya lebih jauh sebenarnya. Siapa yang menciptakan keinginan ini? Nah, itu kan sebetulnya. Yang menciptakan keinginan itu adalah Tuhan. Nah, kenapa Tuhan itu menciptakan keinginan dalam diri manusia? Tuhan menciptakan keinginan dalam diri manusia supaya manusia itu maju dan berkembang gitu. Ya. Supaya manusia bisa membangun dirinya, membangun kehidupannya dan membangun dunia. Itu semuanya dengan keinginan. Kalau hanya dengan kebutuhan saja, yang penting saya cukup makan dan minum setiap hari, 3 kali sehari, itu selesai gitu. Mungkin saya juga sudah berpikir hari ini juga udah nggak perlu kerja lagi gitu kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu, istilahnya begitu Mbak Ola. Tapi kita punya keinginan yang luar biasa. Nah, ini membuat kita jadi orang yang lebih maju dan berkembang. Nah, ada tapinya nih. Kita harus tahu yang namanya sifat-sifat dari keinginan itu. Keinginan itu sifat pertamanya ya. Sifat pertamanya adalah yang namanya desire itu tidak mengenal batas. Iya, iya. Batasnya desire itu adalah alam semesta itu sendiri, katanya begitu. Gitu ya. Jadi batasnya desire itu apa? Alam semesta ini udah gitu. Jadi Iya. nggak ada batasnya. Nah, kalau kita tahu sifat desire seperti itu, kita akan jadi waspada nih, Mbak Ola. Betul bahwa kita harus punya desire, kita harus meningkatkan diri kita, mencapai achievement itu kalau menurut Napoleon Hill ya, the starting point of all achievement is desire, katanya gitu. Ya, bahwa awal dari semua achievement itu adalah desire. Betul gitu. Kita percaya itu. Tetapi, nah ini,
Kalau kita tahu sifat desire Dari itu tidak desire mengenal itu. batas, maka kita akan waspada bahwa ini saya bisa salah nih. Saya tidak tahu batasnya, akhirnya saya menjadi greedy, menjadi serakah gitu karena saya tidak tahu batasnya gitu. Tapi memang yang namanya desire itu hanya ada satu kata dalam yang namanya desire, yaitu more. More. Itu aja. Satu kata yang paling penting, bahkan satu-satunya kata dalam desire itu. Ya. Makhluk yang namanya desire itu yang ada di kepalanya cuma satu, Mbak Ola. Ya. More, 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 more gitu aja. Ini tidak akan pernah sampai kepuasan, ya. Ya. Nggak pernah ada habisnya, kira-kira seperti itu ya. Betul. Dan inilah awal dari kejahatan. Awal dari kejahatan itu adalah ketika kita berpikir more. Itu kan? Sudah punya segini, apalagi gitu. Nggak pernah ada batasnya. Gitu. Jadi kita harus tahu nih sifat desire itu nomor satu adalah itu, tidak mengenal batas. Nomor dua, desire itu selalu mengecewakan, Mbak. Oke. Iya. Maksudnya bagaimana, Pak Arfan? Ya, Mbak Ola lagi kesel sama orang kan? Ini anak buah saya gitu kan, pasti banyak lah ya gitu ya. Ya, saya juga gitu soalnya sama gitu ya. Gimana sih gini? Coba deh, puaskan itu kan ada sebuah desire kan, keinginan kan untuk ini saya harus ngebenerin nih anak buah saya nggak boleh begini nih, tim member saya nggak boleh nih begini nih. Coba deh, puaskan itu, puaskan hasrat untuk melakukan itu, untuk ngebenerin anak buah itu. Setelah selesai kita ngomong, puas kan? Nah, berikutnya adalah apa? Menyesal. Jadi sering kali begitu Mbak Ola. Kita kepingin sudah selesai makan gitu ya, udah saya makan masih ngelihat kue itu. Kuenya enak banget nih, kue coklat ini gitu ya, enak banget ini. Padahal udah kenyang gitu, tapi masih ada desire. Ya, desire itu tidak mengenal tempat gitu. Jadi secara akal sehat perut saya sudah penuh nih, udah makan. Tapi desire itu masih ada, desire itu adanya di lidah gitu ya, masih kepingin makan lagi kue coklat. Akhirnya apa? Bukannya enak, malah mengecewakan gitu. Jadi desire itu ketika kita memenuhi, itu seringkali ujungnya adalah mengecewakan gitu. Saya kok udah makan 2 piring, kayaknya masih agak kurang gitu. Saya nambah lagi gitu ya, untuk memuaskan hasrat saya. Akhirnya apa? Saya kecewa gitu. Jadi seringkali itu indah di awal. Kalau di mata ya, seringkali your eyes is bigger than your stomach kan begitu ya. Jadi ketika kita belum memiliki sesuatu tuh hasratnya tuh tinggi gitu. Tapi ketika kita sudah memiliki itu, langsung kita bilang begini, kok cuma segini aja rasanya gitu. Kok cuma segini aja sih gitu ya. Nah itu. Jadi kita harus tahu nih. Jadi desire itu penting, itu adalah rahmat Tuhan, tapi kita harus tahu sifat-sifatnya ini. Ketika kita tidak tahu sifatnya, kita akan dikendalikan oleh desire. Tapi kalau kita tahu sifatnya, kita akan lebih wise gitu ya, lebih bijaksana dalam menghadapi hidup ini, Mbak Ola. Berarti kan harus punya pengendalian diri gitu ya. Kalau begitu supaya kita bisa mengendalikan ya, dan ini kan juga ada ranah tadi Bapak mengatakan kalau kita tidak bisa mengendalikan kita bisa jadi greedy gitu. Nah, di mana posisi rasa cukup itu Pak Arfan ya dengan kita memiliki desire ini atau keinginan ini, dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan? Apakah kita memang ya harus kita bergantung sama Tuhan kah misalnya gitu ya, atau kita punya support system kah atau bagaimana Pak? Ya. Jadi kita harus tahu begini. Kunci kesuksesan itu adalah desire, Mbak. Itu kunci kesuksesan gitu. Sukses itu kan tidak ada batasnya kan. Kita sudah dapat 10 pingin 20, udah dapat 20 pingin 30 gitu. Itu kunci kesuksesan itu adalah desire memang. Tanpa desire kita tidak akan sukses. Tapi kita harus tahu kunci kebahagiaan itu bukan keinginan, Mbak. Tapi kecukupan. Nah, kalau kita ingin sukses dan bahagia, kita harus bisa menyeimbangkan ini. Keinginan boleh-boleh saja, silahkan, itu baik, itu sehat. Selama kita menginginkan yang baik ya. Kalau menginginkan, saya ingin korupsi, nah itu orang sakit namanya. Saya ingin selingkuh, nah itu orang sakit namanya kan gitu ya. Tapi selama kita menginginkan yang baik, itu sehat. Justru kesuksesan itu dasarnya adalah keinginan. Tapi kalau bicara happiness, itu beda dengan sukses. Happiness itu dasarnya adalah kecukupan, Mbak Ola.
Jadi Baik. bagaimana cara mencegah supaya tidak greedy? Tampilkan, tumbuhkan rasa syukur. Bersyukur itu intinya adalah kecukupan. Itu inti dari bersyukur, Mbak Ola. Tapi kalau bicara sukses, ya pada akhirnya ketika target kita adalah 100 gitu ya, kita cuma mencapai 10. Nah ini orang seringkali salah kan, kemudian mengatakan ya udah kita syukuri saja, masih dapat 10 itu sudah bagus, apalagi di era pandemi ini gitu kan. Nah ini juga salah gitu ya. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan. Hidup ini adalah keseimbangan antara sukses dan happiness, antara keinginan dan kecukupan gitu. Kita harus bisa membuat balancingnya, Mbak Ola. Itu Mbak Ola. Jadi tumbuhkan rasa syukur. Pak Arfan tadi kan ya mengatakan ya bahwa keinginan pengen memiliki dengan cara tertentu, misalkan kayak tadi ya, korupsi kah, selingkuh kah, dan sebagainya. Ini buat orang-orang yang kalau orang tersebut yang melakukan, kalau ditanya gitu secara jujur-jujuran dan terbuka gitu, mereka kan mengatakan, ya ini untuk meningkatkan adrenalin hidup, katanya gitu. Nah itulah namanya orang sakit gitu. Oke. Iya, itulah yang namanya orang sakit. Iya, iya, iya.